minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku di seluruh Nusantara? Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Kakak-kakak, adik-adikku semua? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja, berusaha dari hari ke hari, terus berusaha meningkatkan amal ibadah kita, berusaha lebih mendekatkan diri kita hanya kepada Allah, berusaha tak bergantung hanya kepada Allah, berusaha menata hati dan pikiran kita tetap baik-baik saja, berpikir yang positif, berpikir yang baik-baik saja. Walau keadaan saat ini belum bisa lebih baik, berusaha kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah, selagi ada kemauan pasti ada jalan. Semoga suasana hati kita pun hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Tetap berpikir positif, tetap optimis, tetap bangkit dalam keterpurukan. Teruslah menatap hari esok dengan optimis, yakin dan percaya kehidupan kita sudah Allah tata dengan baik, kehidupan kita sudah Allah tentukan, skenario dan episode hidup kita sudah Allah tentukan dengan baik. Jadi kita berusaha saja dalam kehidupan ini, lakukan tanggung jawab kita selaku hamba Allah, taatlah kepada Allah, melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Berusaha saja kita dalam kehidupan ini, jangan terlalu banyak keinginan. Berusaha melakukan kewajiban kita sesuai Al-Quran dan Sunnah. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang bagaimana cara mengatasi rasa malas dalam diri kita. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya sendiri. Tetaplah semangat menjalani kehidupan kita ke depannya. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga banyak melihat motivasi ceramah saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Oke, bagaimana cara mengatasi rasa malas dalam kehidupan kita? Apalagi dalam hal tanggung jawab kita, kewajiban kita, lakukan sholat fardu. Berusaha jadikan sholat kita adalah suatu kebutuhan. Kalau kita sudah merasa butuh, pasti kita akan berusaha untuk sholat di awal waktu. Walau tidak mudah, berusahalah. Karena musuh besar kita adalah diri kita sendiri. Setan adalah sifat yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi berusaha agar kita lebih baik lagi ke depannya. Oke, yang keduanya, menata hidup kita lebih baik lagi. Berusaha meningkatkan keyakinan kita akan janji dan sumpah Allah. Siapa yang berjalan di jalan Allah, Allah akan mengurus segala kehidupan kita. Allah akan mengurus segala kebutuhan kita. Jadi berusaha kita tetap bergantung kepada Allah. Jadi berusaha menata hidup kita lebih baik lagi. Yang terpenting kualitas ibadah kita. Kalau ibadah sudah jalan, insya Allah semua akan mengikut. Kalau sudah akhirat tujuan kita, dunia pasti akan mengikuti. Jangan sampai diperbudak urusan duniawi. Oke, cara mengatasi rasa malas yang ketiga, hilangkan kebiasaan duduk dan berbaring. Buang rasa malas itu dengan banyak melakukan aktivitas. Kurangi banyak duduk dan berbaring. Jangan berleha-leha dalam kehidupan ini. Hidup ini sebentar, tidak lama.
Kematian tidak melihat harus sakit. Kematian akan datang kapan saja, di mana saja. Jangan sampai hidup sia-sia. Manfaatkan usia yang masih ada, kesempatan yang masih ada, waktu yang masih ada. Berusaha, jangan pernah sia-sia dalam kehidupan ini. Kalau bisa dilakukan hari ini juga, kenapa harus menunggu lain waktu? Berusaha tetap optimis. Oke, yang keempatnya, berikan motivasi terbesar dalam diri kita. Karena motivasi terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Al-Quran, pedoman hidup kita, isinya semua adalah motivasi. 114 surat. Segala permasalahan hidup kita semua ada di dalam Al-Quran. Al-Quran menganjurkan kepada kita semua, optimislah dalam kehidupan ini. Tidak ada masalah, tidak ada jalan keluar. Harus bangkit dalam keterpurukan. Tidak boleh menyerah dalam kehidupan ini. Dalam Al-Quran sudah dikatakan, anak, suami, istri, semua yang ada di sekitar kita adalah ujian. Maka berusaha. Kita kalau ingin mengenal kehidupan kita lebih banyak lagi, gali Al-Quran. Banyak yang bisa kita gali, ilmu yang bermanfaat. Jadi berusaha. Jangan melamah-lamahkan diri. Buang rasa malas dalam diri kita. Bangkitlah. Karena hidup ini tidak mudah. Jangan sampai terlalu nyantai dalam hidup ini. Harus semangat. Anggap esok kita mati. Tak ada waktu yang kita sia-siakan. Berusaha meningkatkan amal ibadah kita lebih baik lagi. Beramal soleh. Jadi tak ada waktu untuk berkeluh kesah. Melamah-lamahkan diri. Tak ada waktu untuk membicarakan aib orang lain. Bangkitlah. Sibuklah memperbaiki diri kita sendiri. Insya Allah, kita sudah berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti kita akan sangat takut dan malu untuk melakukan kesalahan, apalagi dosa. Oke, yang kelima, harus pede untuk menghadiahkan diri kita sesuatu yang berharga. Kita harus punya kepercayaan diri yang kuat, memberi penghargaan kepada diri kita sendiri. Makanya hargai diri kita, baru orang lain bisa menghargai kita. Berikan hadiah terbaik dalam diri kita sendiri. Jangan menzolimi diri kita. Sayangi diri kita, kasihi diri kita. Bagaimana kita mau menyelamatkan orang lain, membantu orang lain? Untuk menyelamatkan diri sendiri saja kita masih jungkir balik. Harus jatuh bangun. Jadi berusaha. Semangatkan diri kita. Tingkatkan kualitas ibadah kita. Gali potensi yang ada dalam diri kita. Karena setiap manusia yang terlahir ke dunia ini berharga. Jangan melemah-lemahkan diri. Oke, yang ketujuh. Kalau lagi malas, segeralah ambil air wudhu. Masih juga malas, bawalah sholat. Baca Al-Quran. Tidak mungkin hidayah datang kalau tidak dijemput dengan ibadah terbaik. Musuh besar kita adalah diri kita sendiri. Hidup ini pilihan, bukan hal yang mudah. Dalam hidup ini kita harus berani memutuskan sesuatu yang berharga buat diri kita. Jadi berusaha tetap bangkit. Sudah hal biasa jatuh bangun dalam kehidupan ini. Itulah cara Allah untuk menempah kita. Dengan kesakitan, dengan keperihan, membuat kita semakin tegar menghadap ujian hidup ini. Ini bukan hanya omongan saja. Kita menjalani semua berbagai proses dalam kehidupan ini. Jatuh bangun, sudah hal biasa. Jangan kebanyakan protes, banyak mengatur Allah, banyak keinginan, tidak sesuai kemampuan.
Punyalah impian besar. Kalau orang punya impian besar pasti berusaha. Tak ada waktu yang tersia-siakan. Harus lebih bersemangat menghadapi ujian hidup. Oke, yang kedelapannya ganti posisi duduk. Tinggalkan zona nyaman. Ganti posisi duduk kita. Relaksasikan diri kita. Nyamankan diri kita dengan motivasi terbesar dalam diri kita. Jangan bergantung kepada orang lain. Jangan sampai hidup sia-sia. Selagi orang tua masih ada, usaha untuk memberikan yang terbaik. Walau kita tak bertemu, tak bertatap muka, tak berinteraksi, walau kita berjauhan, kita akan selalu saling mendoakan dalam kebaikan. Berusaha, tetap yakin dan percaya. Allah bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang sholat. Insya Allah kita akan masuk golongan hamba Allah yang beruntung. Selalu berusaha dalam kehidupan ini tetap optimis. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak sekali keterbatasan, banyak kekurangan, tapi saya yakin dan percaya dalam kehidupan ini intinya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Tata hati kita, tata pikiran kita, insya Allah kehidupan kita pun akan tertata lebih baik lagi. Walau ini sangat tidak mudah, tapi kita wajib berusaha. Teruslah berjuang, teruslah mencari ilmu sampai kalian paham, teruslah belajar, jangan pernah menyerah. Yakin dan percaya, tidak mungkin perjuangan akan mengkhianati hasilnya. Tidak mungkin ada beban tanpa pundak. Allah sudah sesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Jadi berusaha. Intinya berhusnuzon, berpasangan baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Kita sama-sama berjuang agar kehidupan kita lebih baik lagi. Semoga kita tetap terus saling menjalin tali silaturahim. Semoga tadi ukhuwah kita semakin kuat. Dan semoga kelak Allah pertemukan kita di surganya Allah. Semoga kehidupan kita lebih baik lagi. Mohon maaf banyak kekurangan. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kekurangan karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Tetap optimis, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insyaallah.